Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustika dari kelas IK 241. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat tentang antrian Mixu. Tujuan program yang saya buat ini membuat sistem POS berbasis terminal atau CLI, terus mengelola antrian, pembayaran dan cetak struk, terus menyimpan transaksi ke Excel, terus memutar musik dan mendukung pembayaran melalui cash ataupun QRIS. Ataupun untuk teknologinya itu saya menggunakan bahasa Python, untuk library-nya ada US dan lain-lain yang ini. Untuk fitur utamanya banyak, ada daftar antrian, pilihan menu dan lain-lainnya. Terus untuk menunya ada es krim, count dan lain-lainnya. Untuk struk, cetak struk otomatis, file txt, menyimpan info lokasi, waktu pemesanan, simpan di folder atau struk. Bisa cetak ulang juga. Nah, untuk pembayaran QRIS-nya juga QR dibuat otomatis, kamera scan QR code, verifikasi misi QR. Jika valid, simpan transaksi. Untuk handling errornya kita menggunakan save, print, terus tangani input valid, terus kamera error atau file hilang, terus program tidak crash ataupun pecah. Untuk kesimpulannya itu saya menggunakan CLI 100% tanpa GUI. Terus untuk fitur lengkapnya itu kita menggunakan POS Mixu, bisa digampangkan di GUI juga di web. Nah, sangat cocok untuk UMKM lah ya sistem yang saya buat ini. Karena sistem yang saya buat ini bisa digunakan di mana saja. Kenapa bisa gitu? Karena untuk menginputnya itu kita menggunakan manual dan lain-lainnya. Ini untuk library-nya ada US, ya, PyTCS3, ada CP2, QR code dan lain-lainnya. Untuk menginputannya itu kita menginput nama dan lokasinya saja. Untuk base foldernya kita menggunakan ada database. Database ini buat menaruh sistem atau menaruh inputan ke Excel. Terus ada musiknya itu musik Mixu, dan ada QR code, ada struk, adapun main page-nya. Ini untuk folder dan filenya. Terus kita coba jalankan untuk ininya. Di langkah pertama yaitu kita menginput nama kasir. Yang pertama nama kasirnya itu Muhammad Mustika. Untuk lokasinya itu Citra Indah. Kita pilih menu yang pertama yaitu daftar antrian. Nah, pilih itu yang daftarnya Ayu Rahayu, pelanggan pertama kita. Dia memilih menunya itu lebih dari satu. Oke, terus tinggal di enter. Terus masukkan nama pelanggan selanjutnya, misalkan ada yang masuk lagi, Yuyun. Dia sukanya yaitu boba set. Dia pilih yang satu menu saja. Terus yang antriannya kedua untuk selanjutnya, atau yang ketiga berarti, yang ketiga selanjutnya ada namanya Desi yang masuk. Dia pilih antriannya, pilih menunya itu lemon tea. Dia suka lemon tea. Terus antriannya keempat, pelanggannya masuk lagi, namanya Aira. Dia suka banget es teh Mixu. Oke. Terus tinggal diantar. Untuk selanjutnya kita fitur lihat antrian. Lihat antrian ini supaya misalkan kita lupa nih antrian pertamanya siapa saja sih, antrian kedua siapa saja sih. Makanya kita bikin ada daftar antrian. Yang pertama itu ada Ayu Rahayu, terus yang kedua Yuyun, yang ketiga Desi, dan yang keempat Aira. Terus kita langsung ke fitur selanjutnya. Nah, kan ini panggilan dan bayar, seharusnya ada di akhir sih. Terus untuk fitur selanjutnya yaitu kita hapus antrian. Kita mau misalkan yang namanya Aira itu nggak jadi, ya kita hapus ya. Ini nomor antrian 4 itu sudah dihapus. Kalau tidak baca kita lihat 1, 2, 3 yang nama Aira itu sudah dihapus ya. Oke. Terus yang kelima menggunakan edit antrian. Nah, edit antrian itu buat antisipasi misalkan si pelanggan itu pengennya yang awalnya 1 atau 2, pengennya pilih menu lagi yang lain. Kita masukkan contohnya
yang tadi Desi, kita masukkan angka nomor 3. Namanya masih Desi ya, kita tinggal di enter. Dia pengennya belinya tambah lagi, yang awalnya itu lemon tea jadi es krim boba atau es krim cone. Terus yang kedua dia pengen boba juga. Oke, ini di enter. Kita lihat antrian. Oke, jadi yang namanya di situ pilih es krim cone terus sama boba shake. Itu buat fitur yang edit antrian. Terus kita coba panggil dan bayar. Oke, yang pertama this one pasti Ayu Rahayu karena dia kan daftar yang pertama. Kita panggil Ayu Rahayu. Dia menggunakan pembayaran itu menggunakan cash. Cash, uang yang dia bayar harusnya 23.000. Misalkan dia bawa uangnya tuh lebih dari 23.000. Misalkan 50.000. Kembalinya itu 27.000. Dan untuk struknya itu masuk ke notepad yang ini. Menggunakan metode apa? Metodenya cash. Ini struknya itu masuk ke yang sini. Ini dia struknya yang tadi. Oke. Terus kita coba lagi yang lainnya. Kita kan masih ada 3 orang. Kita panggil lagi. Oke, nomor 3. Kita panggil yang namanya yang kedua itu Yuyun. Dia menggunakan cash untuk pembayarannya. Jadi dia akan otomatis masuk ke, dia akan buka kamera sama bikin struknya juga. Ini buat struknya dan ini kita buat buka kamera. Struknya kita foto dulu di sini. Ini dia untuk struknya ya, bisa dilihat. Nah ini struknya. Dan untuk pembayaran menggunakan QRIS itu kita, ini kenapa bisa hitam gini, dikarenakan kameranya sedang dipakai jadi hitam. Kita bayar. Ini dia anjay, dia sudah selesai. Oke. Nah, untuk struknya kan tadi menggunakan, tadi yang pertama kan Ayu Rahayu kan itu menggunakan cash, dan yang kedua itu Yuyun menggunakan QRIS metodenya. Oke. Terus kita panggil lagi yang namanya Desi. Dia juga sama bayarnya pakai QRIS. Ini ada fitur, misalkan dia mau ganti pembayarannya. Misalkan yang awalnya dia mau QRIS ganti jadi cash. Tinggal apa? Tinggal pencet Q di sini. Q, selesai. Dia akan menghandling atau mengantisipasi. Jadi misalkan dia mau ganti metode lagi itu bisa. Nah kan yang awalnya mau QRIS ya bisa jadi cash dan yang hal gitu. Kita coba lagi yang nomor 3. Sudah tidak antrian. Terus tadi kan menu panggil antrian ada cash, ada QRIS ya. Terus yang selanjutnya itu ada cetak struk. Kita misalkan mau cetak struk ulang yang nomor 2. Ini dia. Nanti nomor 2 itu kan ada nama Yuyun ya, dia menggunakan pembayaran QRIS. Ini buat apa sih? Yaitu buat antisipasi misalkan si struknya itu hilang di dia. Terus fitur selanjutnya saya akan menjelaskan tentang foldernya dulu. Ini foldernya itu ada database Excel yang ini. Jadi yang namanya Yuyun dan Ayu itu sudah masuk ke sini. Oke. Nah, namanya itu Yuyun dan Ayu. Terus untuk Yuyun itu menggunakan cash, Ayu itu menggunakan cash, dan untuk Yuyun itu menggunakan QRIS. Harga-harganya sih. Oke. Untuk pilihan menunya itu, untuk jamnya itu yang ini. Untuk musiknya kita menggunakan audio dari mixunya itu sendiri. Untuk QR-nya itu dari sini. Ini QR-nya Yuyun, ini QR-nya AI.
QR-nya Yuyun. Ini QR-nya dia. Kenapa yang atas nama Ayu tidak ada QR-nya? Karena dia menggunakan cash untuk pembayarannya. Untuk struknya itu untuk struk atas nama Ayu Rahayu ini yang pertama. Terus yang kedua itu atas nama Yuyun. Oke. Untuk fitur-fiturnya. Ini untuk program-programnya itu ini dia. Ini saya menggunakan beberapa fitur-fitur yang lain. Fitur-fitur apa saja? Yaitu fitur chip itu buat mengakses kameranya, ada QR code, ada play game untuk memutar musiknya, terus ada dead time untuk buat waktunya, mengakses waktu, open XLS input workbook. Nah, open PYXL ini untuk menggunakan Excel. Terus ada pillow import image ini untuk membuat JPEG yang QR code tadi. Terus ada PR dan Pispa. Oke. Ini ada beberapanya. Ini buat fitur menggunakan fitur. Ini ada menggunakan sistemnya. Ini buat memutar musik. Dan ini untuk Excel. Ini buat daftar Excelnya. Yang pertama itu kan di atas tuh ada nama, terus ada waktu, ada nomor antrian dulu yang pertama. Yang kedua itu ada yang pertama nomor antrian, yang kedua ada nama, yang ketiga waktu, yang keempat menu. Terus ada yang kelima itu metode pembayaran, yaitu yang keduanya tuh yang terakhir itu total. Terus simpan Excel. Nah, ini buat menyimpan semua datanya yang ke Excel. Terus untuk buat queries. Nah, ini untuk buat queriesnya. Oke. Date time. Buat apa ini date time? Buat misalkan tanggal sama waktunya itu hari sekarang. Mau sekarang. Ini scan QR-nya, scan QR code-nya. Kita menggunakan SIP itu buat apa? Buat membuka kameranya. Terus ada waktu dan lain-lain halnya. Ini untuk metode cetak struk yang tadi. Ini masukkan nama lokasi dari karyawan ini diinput ya, lokasi sama karyawan itu, tanggal, jam, nomor antrian yang lainnya. Ini ada fitur lihat antrian, itu buat melihat antrian yang dimana misalkan si stafnya itu lupa antrian keberapa sekarang, dia itu bisa melihat daftar antrian tersebut. Ini ada fitur namanya panggil dan bayar. Ini buat memanggil seorang atau memanggil pelanggan dan membayarnya. Nah, untuk membayarnya juga kita menggunakan, ada yang pertama ada QRIS, yang pertama itu ada cash, yang ini cash. Terus yang metode kedua itu ya ada QRIS. Semua datanya yang sudah masuk transaksinya itu masuk ke Excel. Nih, simpan Excel dan cetak struk. Nah, untuk daftar antriannya itu ada masukkan pelanggan, nama pelanggan di daftar antrian. Ya, terus ada pilihan menu, dia memilih yang mana. Ini untuk pilihan menunya juga bisa lebih dari satu. Jadi misalkan si pelanggannya itu misalkan mau belinya itu lebih dari satu, nah, ini bisa banget. Nah, ini untuk hapus antrian. Metode hapus antrian itu untuk mengantisipasi misalkan si pelanggannya itu mau pergi atau misalkan nggak jadi belinya, jadi bisa dihapus. Ini untuk edit antrian. Ini edit antrian itu untuk mengantisipasi misalkan si pelanggannya itu mau ganti antriannya atau misalkan mau ganti menunya, bisa banget. Misalkan ya awalnya mau beli boba shake, terus ya bisa diganti juga ke yang lain. Oke. Di sini untuk cetak ulang struk. Ini buat apa sih cetak ulang struk? Ini juga untuk mengantisipasi misalkan struk yang di pelanggan itu hilang. Nah, si pelanggannya itu mau dicetak struknya lagi. Nah, ini bisa banget kita bisa bikin cetak struk. Ini untuk menu-menunya. Nah,
Menu itu kita menggunakan ini putar musik background itu pas si sistemnya buka langsung buat diputar si musiknya. Untuk init Excel ini itu buat memasukkan datanya langsung masuk ke Excel, jadi langsung buka dia. Nah, untuk yang pertama itu daftar antrian tuh, dan pilihan menu. Terus yang kedua lihat antrian, yang ketiga panggil dan bayar. Terus yang keempat hapus antrian, yang kelima edit antrian, yang keenam cetak ulang struk, dan ketujuh keluar. Ini untuk yang keluar itu untuk misalkan program itu selesai digunakan, makanya kita menggunakan antrian keluar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.